najatan minan nar Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya hormati, Babin Kamtibmas, Babinsa yang saya hormati, Ketua TPPKK, Ketua Karang Taruna yang saya hormati, Saudara Danton Linmas, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh adat yang saya hormati pula. Puji syukur biqoulina alhamdulillah hirobbil alamin. Pada malam ini atas rahmat hidayah so inayahipun kula panjenengan saged makempal kanthi sehat wal afiat. Bapak Ibu yang saya hormati, nyuwun pangapunten kula wonten ngarsanipun panjenengan sing biasane kula duduk manis teng ngajeng mriku. Saniki kula matur teng ngarsanipun panjenengan. Yang saya hormati Ketua BPD dan segenap anggotanya. Alhamdulillah dalu niki saged dipun laksanakan. Nah, awit bulan Maret, April, Mei, Juni, sedikit pun Juli, pun ngajik Agustus, praktis 5 bulan. Angger diatur ya nakal selapan ya, niki kula dereng ngawontenaken selapanan. Nah, niki dalu niki kula memandang penting perlune ngawontenaken selapanan. Terus temrike kawula sebenarnya pun naning napa nggih anu materi sing kula aturaken mangke. Nah, pertama masalah PKK, kemudian kedua rukun tangga atau RT/RW, Karang Taruna, Bumdes, Linmas, Posyandu, Pospindu, dan sing yang terakhir lembaga adat, organisasi atau kelompok masyarakat. Ingkang kawula maksud badhe matur sak perlune bahwa kelembagaan yang ada di Pekuncen mestinya berjalan, bermanfaat, itu harus sudah berbentuk bagi masyarakat. Dalam hal yang semacam ini mohon masing-masing kelembagaan untuk pertama memiliki atau membuat program, dan saya yakin sebagian sudah ada yang membuat program, antara lain mungkin PKK itu saya yakin sudah ada program yang secara umum untuk jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang lain kayak RT, RW, artinya harus bisa menjadi lembaga yang berfungsi. Kayak RT, RW fungsinya apa? Menghimpun masyarakat dalam kelompok yang lebih kecil dari desa. Nah, kemudian fungsi kelembaganya apa? Bisa menyampaikan informasi, bisa memberikan informasi, baik informasi dari desa ke warga ataupun dari warga ke desa. Satu hal sekang warga ke desa. Fungsi RT itu karena keterbatasan saya atau perangkat desa, surat pengantar. Kalau ada orang yang akan meminta keterangan ke desa, itu mesti melalui RT, RW, dan di
RT ataupun RW. Nah karena ditulis benar anu keperluannya apa kenapa begitu. Kemudian data ditulis dengan lengkap, ada nama, ada nik, tanggal lahir dan lain sebagainya. Itu silakan. Walaupun nyatanya bakal orang ngerti luraya lah, ya ngerti, tapi aturannya kayak gue sing marah nambok aku nyatanya orang ngerti, meneng-meneng aku berani memberikan tanda tangan, itu nanti ada hal yang tidak benar, kami pun kena disalahkan. Ya diantara yang paham, tapi juga ada yang tidak paham orang. Kadang bocah-bocah sing ciki, sing usia lebih kurang paham. Tapi kalau sudah ada keterangan dari RT/RW, pengantar dari RT/RW, kami akan yakin. Itu fungsinya. Kemudian lagi Karang Taruna. Karang Taruna mohon untuk dibenahi baik keorganisasiannya, termasuk penataan organisasi Karang Taruna di tingkat RW. Kemudian setelah itu membuat RAB untuk kegiatan selama 1 tahun. Jangan hanya kegiatan sesaat. Misalnya kegiatan sesaat yang dimaksud adalah menyongsong peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Itu saja, baru itu habis. Nah itu artinya tidak bisa istilahnya menjereng-jereng membagi kegiatan sekaligus membagi program. Yang diharapkan 1 tahun. Kemudian kami sudah mengalokasikan dana tapi dalam bentuk gelondongan, kalau tidak salah sekitar 25 juta Pak. Nah itu untuk 1 tahun. Dan satu hal untuk catatan untuk Karang Taruna, bahwa momen yang layak untuk diperingati barangkali akan meriah atau tidak, setidaknya memungkinkan meriah adalah momen Hari Pemuda bulan apa? Oktober. Nah, itu bisa. Kemudian di akhir tahun, mudah-mudahan corona sudah hilang dari bumi Indonesia. Kemudian Linmas, kemarin waktu yang lalu juga sudah saya sampaikan di forum Linmas, agar Linmas itu membuat reng-rengan RAB untuk kegiatan selama 1 tahun. Kemudian yang diharapkan antara kegiatan yang secara non fisik itu mohon lebih banyak daripada untuk apa yang secara fisik dalam bentuk sarana prasarana. Harapannya seperti itu. Angger sikir gawe bangunan mungkin mudah, tetapi membangun manusia, memberdayakan manusia itu akan kita tidak kelihatan tapi angel gitu. Dengan harapan ada kegiatan atau banyak kegiatan. Mohon dengan binaan dari Pak Eko selaku Babin Kamtibmas maupun juga Pak Kris untuk dibina, dan mohon dimasukkan hal-hal yang sifatnya pemberdayaan, program untuk pelatihan baik pelatihan yang sifatnya mengarah bagaimana peningkatan kompetensi seorang Linmas. Kira-kira anggota Linmas itu pengen apa, itu ngerti apa, itu mestinya ada kompetensi. Anak kayak dewek langsung beda kalau Linmas mestinya kayak gue. Kuncen itu sungguh-sungguh luar biasa yang menjadi catatan saya, terutama ya itu pertama banyaknya masalah
ini bukan tanggung jawab pemerintah desa saja, tapi juga masalah kita bersama termasuk warga. Artinya termasuk kayak panjenengan selaku tokoh masyarakat. Ya, pertama jangan sebagai tokoh jangan menjadi terlihat bahwa tokohnya bermasalah gitu. Bermasalah dalam hal pendudukan. Ini yang diharapkan itu. Nah, yang diharapkan panjenengan tidak bermasalah di dalam hal kependudukan sehingga bisa menyampaikan mari wargane ajak kayak gue. Nah, apa yang sesungguhnya di dalam permasalahan kependudukan? Itu antara lain perubahan status kependudukan yang aktif warga. Kemudian kami Pemdes siap melayani. Nah, dengan harapan panjenengan datang ke balai desa akan mengurus KK, akan mengurus KTP. Silakan datang saja ke balai desa, kami siap melayani. Nah, ini tadi saya sampaikan ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat ikut mensosialisasikan bahwa kami siap melayani. Kemudian apa saja yang sesungguhnya di dalam masalah kependudukan, antara lain perubahan status pada KK ataupun KTP. Nah, biasanya angger kaune keluargaan utuh. Sewise utuh terus nun sewu upami wonten anggota keluarga sing meninggal atau pokoknya nggih wonten warga sing anggota keluarga sing meninggal. Nah, setelah niku kan berarti ada perubahan status sing niki nek kawin. Ya, status pernikahan kawin baru ditinggal sebelah dadi randa apa dadi duda. Lah niku kedae langsung niku diurus mangke dados tengkakane ya statusnya pun janda apa duda, termasuk niku mangke KTP-ne. Ampun ngenteni mongko kebentur bareng wis nikah maning nembe prak-prakan sebab statusnya nang KTP kowe esi apa? Esi kawin. Lah masa KTP-ne nang kono be kawin arep kawin maning niku pun boten saged. Mulane kowe kudu diganti status dhisik duda apa janda kaya niku. Mbok anggap status kaya niku buk tekan kapanan boten saged nikah. Itu masalah status. Nah, kemudian urusannya kali lahir mati ya, tambah keluarga, tambah anggota keluarga, niku nggih statusnya dirubah. Nah, niku ada kapan yang mau dirubah, terus nggih damel akte kelahiran. Masalah sing terjadi hari ini niku sebab kesalahan ketika mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin juga 20 tahun yang lalu. Itu napa dibalik malih siki bermasalah. Mbok katakan besok 20 tahun yang akan datang akan menemukan masalah. Ini belakangan gampang yang datang. Ada masalah wong nikahan terus nembe pakan bulan babaran sing nembe pengantinannya niku nggih patang bulan babaran. Masa patang bulan babaran maka fasilitas yang bisa memang kita gunakan
contohnya masih di sana kami tersedia tablet tambah darah yang mana, dan terus cek, ada cek gula darah, tensi, anak cek kolesterol, anak cek apalagi itu asam urat, itu ada di fasilitas-fasilitas itu. Silakan panjenengan daripada tuan mari puskesmas ya manfaatkan pelayanan yang ada. Puskesmas saya sekitar dari Boyong itu nyabrang mari ngalor nang sekolah SMP Pancasila. Jadi hanya membuang sampah di tempat yang tidak semestinya, dibuangin nang kalen. Malah tidak tanggung-tanggung ketua RT sing buang sampah nang kalen. Ini satu hal yang tidak bisa dibiarkan seperti itu. Yang tolong kita mesti berbuat yang benar lah. Dan sementara sampai saat ini kita sudah punya katakanlah pegawai sing ngurusi sampah, Pak Romplan itu. Ini sungguh luar biasa dan menjadi sorotan di kecamatan bahwa kita alhamdulillah sudah memulai mengelola sampah insyaallah dengan dikelola dengan baik. Namun demikian saya juga masih melihat hal-hal yang saya sampaikan tadi. Tolong sampaikan kepada warga masalah kesehatan mental masyarakat yang diharapkan bahwa kita punya pola-pola pikir, juga pola kesehatan mental masyarakat itu sebagai mental. Contohnya orang itu di dalam kegiatan interaksi sosial bagaimana wong ini contohnya itu wong sehat apa ora ya, karo tangga kabeh wis ora akur, terus ora tahu serabung karo tangga, angger dibanding karo sing serabung karo tangga rukun, kira-kira sing sehat sing endi? Sing serabung apa sing ngudu? Sing serabung. Kemudian TK Pertiwi, sing jenenge TK Pertiwi niku TK Temriki Sebelah Balai Desa niku secara yuridis formal siapa teman-teman gampangnya kait secara nyatane juga ya duweke yayasan pemerintah desa niku. Nah kawontenan TK sing mekaten niku cara belajar wis bagus, wis panggonane ya wis lumayan, tapi gurune juga wis main-main, gurune wis memenuhi syarat bersertifikat pendidik. Bahkan ada satu guru yang menjadi guru teladan tingkat kecamatan Jatilawan. APBDes sing bikin ditaning-taning arep membangun warna-warna gara-gara corona, jadi banyak yang harus dimasukkan untuk COVID-19, antara lain PRTDD. Kita hampir 50% dari dana desa masuk ke sana. Ini sungguh memprihatinkan untuk kita semua. Termasuk dalam hal ini tidak pakai panjenengan apa bantuan sosial pun sewu. Pulau yang nyatakan panjenengan juga menginformasikan ke masyarakat. Kulo niku saking pemerintah desa, kulo ya perangkat kabeh orang ngerti lamun step-step urutan bantuan apa sekira
ke apa tuh orang paham. Ngerti-ngertine pertama permintaan data dari pusat ke provinsi, anak kabupaten, banyak yang meminta data seperti itu. Nah, setelah ada permintaan data kita kirim ke sana. Sewise dikirim rekod, terus badan mudune antara si provinsi, si KKS, BPNT, waktunya pun boten guna. Orang-orang gelem bareng sehingga terjadi kejadiannya anak singkat dan anak double ya tadinya orang di darat di pusat ada tempatnya ini di mana-mana ya, kemudian buang sampah ya jangan sembarangan. Nah terus wonten kewajiban warga desa. Itu pertama, keluar rumah saat tidak keluar rumah saat sakit, tentunya lagi sehat, ambil orang lagi sehat ya, namun baiklah karantina, gunakan masker, hindari menyentuh wajah, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, air mengalir, membuang sampah pada tempatnya, segera bersihkan barang bawaan, ganti pakaian setelah bepergian, melapor ke perangkat desa saat akan dan pulang bepergian. Dan ini kadang kalau apa maksudnya ini kepada panjenengan Arab kota apa kemarin di paling Surabaya misalnya, daerah Surabaya Jawa Timur sekarang masih dalam zona merah ini. Nah itu ya Bali ini tidak bijak maning. Malah ada beberapa ketentuan perusahaan maupun lembaga anggap balik arep maring pondok pesantren kuwi wajib rapid test. Itu wonten. Terus minimal surat pernyataan diri bahwa saya di karantina atau karantina mandiri. Ada kata saya itu. Jadi ketentuan-ketentuan itu akan dilakukan. Disiplin dalam penerapan protokol normal bagi desa. Berikutnya kegiatan sosial keagamaan dan ini ada bangsane antar penghajatan gitu. Arep kondangan mengkoke tanggal mulai tanggal 5 Pak ya. Bisa kondangan. Kira-kira kondangannya lagi keadaan sehat. Baik sehat jasmani, rohani maupun sehat kantongnya. Gitu. Kira-kira orang sehat ya perlu nanti supaya servis. Nah terus mengkos ini lebih secara umum sing duwe hajat, sing barang gawe, gue pirang-pirang ketentuan nih. Pertama, kudu nganggo surat izin. Izin gue kan ketentuan nih. Angger tamune wong 70 mengisor. Gue izinnya tekan kepala desa. Dalam 70 tekan 150 G. Izinnya tekan camat. Dan 150 G tekan mengakai maning. Gue kudu Pak Bupati izinnya. Dan gue kok tamu nerika pira gitu. Dan itu. Dan terus nang kono kudu difasilitasi. Pertama menyediakan tempat cuci pakai sabun. Terus tempat duduknya diatur jarak arang-arang. Nah ketentuan ya kalau meter. Lah mengko diatur mlebune aja ngasih dempet-dempetan menjel-menjelan. Terus iki aturan ngomong aturan. Aja dari prasmanan tapi kok jarene nganggo dus. Terkait dengan kejadian beberapa waktu yang lalu, mungkin Bapak Ibu semuanya mendengar dan
beritanya itu adalah pencurian, jadi saya luruskan itu bukan pencurian. Jadi itu adalah kasus penipuan 378 yang bermoduskan penggandaan uang. Dan kami dari Polsek Jatirawang sudah mengungkap mengamankan 2 orang dengan barang bukti 700 juta uang palsu. Jadi 700 juta uang palsu, videonya pun ada. Dan yang dibawa lari itu adalah uang 100 juta asli. Jadi kita pun masih mendalami apakah itu memang modusnya adalah penggandaan uang ataupun penipuan. Jadi kita juga berpikir lagi apakah itu jual beli uang palsu. Jadi kalau jual beli uang palsu adalah uang palsu 700 juta dibeli dengan harga 100 juta. Nanti diedarkan di sana pun disub lagi 100 juta dijual lagi mungkin seberapa sehingga ada keuntungan. Seperti itulah. Dan sudah diamankan 2 orang, yang satu lari, malam itu sudah dikejar sampai ke Bandungan. Dan setelah diadakan pengejaran sekitar 2 hari, ternyata pelaku yang bawa uang 100 juta itu sudah melakukan aksi lagi, penipuan lagi di daerah Jombang, dan korbannya adalah 400 juta. Jadi ini luar biasa sekali. Di sini mau dapat 100, beberapa hari di Jombang melakukan penipuan, dapat uang 400 juta. Dapat uang 400 juta, kemudian dia lari ke arah jalan tol karena pelaporannya cepat sehingga dengan pengajaran ditangkap oleh PJR dan sudah diamankan uang itu selamat. Sehingga kemarin tim reskrim dari sini pun ke Jombang untuk melakukan BAP, dan uang yang 100 juta dibawa kabur tadi sudah terpakai dan sisa tinggal 76 juta. 19. Niki sing kenging karantina kan ada bagian yang ketanjaran nyuwun surat izin. Kali sing boten kenging karantina. Niki sami-sami nyuwun surat izin mboten biasane niku atus kunjing itu lah perbedaannya. Gambar misalnya berikut saking BG badai kemarin misalnya nggih saking Pekuncen badhe teng Jakarta. Tapi anak kula to misale niku mboten kenging karantina. Lajeng kali sing kenging karantina niki sami-sami nyuwun izin mboten. Ya, niki anggar sedikit pun biasanya niki anu biasanya mawon. Untuk sementara surat izin keluar masuk DKI atau seperti kayaknya bukan apa gitu, kayak orang anak permintaan seperti itu. Waktu semanten ya bulan yang lalu itu masih ada aplikasi, jenis aplikasi surat izin keluar masuk DKI. Ketika akan masuk ke DKI, balik zamannya anu mudik kan pada balik-balik ke Jakarta. Nah, kan anak-anak butuh izinnya butuh ngisi, udah kudik nang HP, ya, udah kudik nang HP. Kamu itu intinya anak termasuk surat pernyataan bahwa kami atau saya telah dikarantina, setidaknya karantina mandiri. Terus itu dicetak mengetahui kepala desa, jebret, itu digawa dari Jakarta, mengko nang Jakarta nang Bekasi bisa nang Adangan, surat izinnya niku kayak di kumpul aman. Lah seniki kayaknya pun boten. Ayo.